Pertama saya katakan bahwa waktu-waktu yang mustajab ketika kita hendak belajar beribadah, saya mengatakan belajar beribadah dari doa. Belajarlah kita beribadah dari doa, kemudian kita tingkatkan dari salat dan semacamnya. Sulit kita salat khusyuk, dan dia adalah zaman akhir. Bagaimana Rasulullah SAW katakan akan datang nanti di akhir zaman, sebanyak itu orang salat, sebanyak itu pula yang tidak ada yang khusyuk, sebanyak itu pula yang tidak khusyuk. Bagaimana khusyuk? Hati masih kuat ikatannya dengan dunia, dengan harta. Maka jika seandainya kita mulai dari doa, maka alangkah mudahnya untuk belajar beribadah dari doa. Maka cari waktu-waktu yang mustajab. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, orang yang berdoa persis seperti orang yang memanah. Orang yang memanah, pertama harus ada sasaran, yang kedua harus ada panah yang lurus, panah yang lurus, busur yang benar, dan yang ketiga harus ada tenaga yang menarik panah tersebut sehingga dia akan meluncur keras tepat pada sasarannya. Tiga syarat ini harus ada dimiliki oleh seseorang untuk dimustajabkan doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sasarannya adalah Allah, sasarannya adalah Allah. Hendaklah dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak berdoa kepada selainnya, karena berdoa kepada selainnya adalah kelemahan, adalah kehinaan. Dan yang kedua, busurnya yang lurus adalah doa yang datang dari Rasulullah SAW. Banyak orang sekarang berdoa, mengarang-arang doanya, tidak sampai, tidak benar. Zaman sekarang musim berdoa, banyak orang berdoa tidak benar doa. Ya Allah, berikanlah aku harta yang banyak. Ya Allah, masukkan anak saya ke sekolah anu dan sekolah anu. Ya Allah, berikan saya istri begini dan subhanallah. Siapa tahu, siapa yang engkau dari mana engkau tahu bahwa kekayaan yang nanti Allah berikan akan memberi manfaat kepada anda? Dari mana pula anda tahu ketika anda diterima di sebuah sekolah pendidikan dan semacamnya, sekolah dan pendidikan tersebut bermanfaat untuk dunia dan akhirat anda? Berdoalah sesuai dengan doa Rasulullah SAW, doa yang ada di dalam Al-Quran atau Sunnah Rasulullah, karena dia adalah busur yang kokoh. Dan cobalah memahami sedikit demi sedikit doa. Dan alangkah bagusnya yang dikarang oleh guru kita Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar dalam karangannya Fiqh Doa, fikih doa. Pahami di sana bagaimana fikih doanya Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, tarikan kekuatan tersebut adalah dorongan kepentingan. Seseorang yang tidak mau penting, tidak butuh dengan doa tersebut, bagaimana dia akan khusyuk? Yang akan bisa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla benar-benar ada orang terdesak, orang-orang yang memang sangat membutuhkan, orang-orang yang memang sangat menginginkan terrealisasinya doa yang dia sanjatkan tersebut. Jadi kekuatan itu, apa kata Ibnu Qayyim, tidaklah tercipta tiga syarat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doanya. Maka Allah akan kabulkan doanya. Bagaimana kalau seandainya tidak dia dapatkan pengaruh pengkabulan itu? Maka kita katakan Allah memberikan tiga pahala, tiga keutamaan bagi orang yang berdoa. Kalau Allah tidak kabulkan, berarti Allah jauhkan musibah setimpal dengan doa yang dia lakukan tersebut. Misalnya, dia berdoa kepada Allah untuk mendapatkan mobil Mercedes. Ya Allah, berikanlah mobil Mercedes. Tetangga sebelah sudah mendapatkan mobil Mercedes pula, misalnya begitu. Dan bermunajat dan serius dia memintanya. Seorang mukmin kalau tidak dikabulkan, wah, udah 10 tahun saya berdoa Ustaz untuk mendapatkan mobil Mercedes. Jangankan Mercedes, istri memang Sides namanya, istri dapat, akan tapi Mercedesnya tidak dapat. Maka kita katakan absyir, bergembiralah engkau wahai muslim. Kalau tidak Allah kabulkan doa anda, maka Allah akan gantikan dengan musibah yang seharusnya menimpa anda tidak jadi musibah. Ini yang kadang-kadang kita kurang pahami. Kita katakan bahwa jauhnya seseorang dari musibah itu tidak sebuah kenikmatan. Kenapa? Karena kita tidak pernah menghayati. Saya punya kawan, dia mengatakan begini, apa katanya? Alhamdulillah, kata.
Barusan dia baru balik dari kendaraan motornya. Qadarullah Ustaz, satu senti lagi kalau seandainya saya tidak kuat-kuat pegang. Saya kebetulan ingin mendahului sebuah truk. Tiba-tiba di depan saya truk pengangkat motor yang panjang itu lewat dengan kecepatan kuat, cepat. Kemudian kata dia hanya sejengkal, tidak 1 senti. Kalau seandainya dia tidak kokoh memegang stang motornya, mungkin saya sudah di rumah sakit. Kalaupun saya hidup maka akan keluar 60 juta insyaallah ta'ala. Sekarang alhamdulillah saya selamat. Kita kadang-kadang kurang mensyukuri nikmat 60 juta yang baru diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Dengan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari musibah tersebut. Anda baru dapatkan uang 60 juta diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dari mana itu? Qadarullah, mungkin dari doa yang kita inginkan. Tender yang seharusnya pecah 60 juta cair, kiranya tidak cair-cair juga. Kiranya 60 juta yang itu. Istri bersama anak-anak berangkat, kita di rumah, tiba-tiba dia menelpon, alhamdulillah Bi, helmnya pecah tapi alhamdulillah sehat. Kalau seandainya kena kepalanya pecah, berapa dia harus membiayai istrinya untuk mengembalikan kepala istrinya tersebut. Subhanallah. Jadi dijauhkan dari musibah adalah sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Jadi berdoa kepada Allah dengan 3 syarat tersebut, mudah-mudahan kita bisa syarah lebih dari itu.